Ada satu tempat di Jawa Tengah, namanya tuh Puncak Suroloyo. Puncak Suroloyo. Puncak Suroloyo. Nah, Puncak Suroloyo itu letaknya di perbatasan Jawa Tengah sama Yogyakarta. Yogyakarta. Ya, oke. Nah, Puncak Suroloyo itu terkenal karena katanya banyak banget orang-orang datang ke sana buat ngelihat sunrise. Oh. Jadi kalau misalnya lihat sunrise di Puncak Suroloyo itu bagus banget gitu view-nya. Nah, ini cerita gue dapat dari teman gue namanya Gun. Gun. Waktu itu Gun tuh pergi sama ceweknya dan keluarganya Gun pergi ke Jogja buat nikahan saudaranya Gun. Gue lupa harinya tuh hari apa, cuman ibarat kata dia tuh kawinannya hari Minggu, tapi dia datang tuh dari hari Kamis. Oke. Nah, kayak 3-2 hari duluan sebelum nikahan buat liburan dulu. Iya. Gitu dia nyempetin waktu lah buat sekalian ke Jogja jalan-jalan kan. Nah, di sana dia diajakin tuh liburan sama saudaranya Gun. Oke. Namanya Amrul. Oke. Nah, jadi Gun, Amrul sama ceweknya Gun namanya Alika pergilah bertiga. Oke, si Amrul ini orang sana. Iya, orang sana, Oke. emang tinggal di Jogja. Oke. Diajakin ke Puncak Suroloyo. Nah, karena dari rumahnya si Amrul ini ke Puncak Suroloyo itu kayak jauh banget. Jadi dia tuh berangkat kira-kira jam 2 pagi gitu. Oke. Oh. Si Amrul nyetir sendiri naik motor, si Gun sama Alika naik motor. Jadi ada 2 motor. Iya. Pergi ke sana jam 2 dengan harapan kayak 4:30 udah nyampe lah di sana kan. Karena kan sunrise jam 5-an tuh. Iya. Nah, by the way, Amrul tuh punya sixth sense. Oke. Gitu. Jadi dia bilang lah sama Gun sama Alika, boleh ke sana kita malam-malam, ayo. Tapi kamu jangan ada rasa nggak berani atau takut ya. Gitu. Nah, Gun sama Alika tuh kayak, ya udahlah gue ikutan aja lah kata Amrul gitu. Jadi mereka oh ya udah iya gitu. Tapi kalau dikasih tahu kayak gitu malah jadi takut kan? Iya, jadi kayak mereka sadar ke sana, aduh ada apa nih gitu kan. Iya. Tapi mereka ya udah aja lah Oke, gitu. sip. Nah, mereka jalan ke sana kan. Nah, sampai sana kebetulan banget ternyata nggak banyak orang sama sekali. Bener-bener rombongan itu cuma satu rombongan doang. Si Amrul, Gun sama Alika doang di sana. Oh, berarti kosong bukan sepi. Kosong banget. Oke. Dan pas udah nyampe sana, si Amrul tuh bilang, emang kalau misalnya kesini pasti kalian tuh bakalan banyak banget dapat pemandangan sesajen. Oke. Oh, Gitu. Di Puncak Suroloyo itu? Iya, di Puncak Suroloyo itu. Oke. Nah, jadi Amrul bilang, kalau misalnya ketemu sesajen jangan diacak-acak ya gitu. Kalau misalnya nggak berani pun jangan dilirik, apalagi jangan ngelihat ke atas ke pohon-pohon. Oke. Mereka ngiyain lah tuh omongan si Amrul. Nah, mereka nyampe lah tuh di Puncak Suroloyo sekitar jam 4:30-an lah gitu. Oke. Nah, ternyata bener pas udah nyampe tempat tuh gelap banget gitu loh. Ditambah lagi si Amrul bilang ada masalah-masalah sesajen, ada masalah jangan takut segala macem. Iya. Jadi tuh mereka kayak rada deg-degan lah gitu di sana. Dan pas mereka nyampe, jadi gua gambarin pemandangannya dulu ya, kayak letaknya dulu. Jadi di Puncak Suroloyo itu ada 2 tangga buat naik ke atas. Oke. Kepisah gitu. Nah, tangga ke kanan itu tuh buat lo lihat sunrise-nya. Kalau misalnya lo naik ke kiri, ke tangga kiri, lo bakal temuin kayak satu pohon gede dan itu tuh banyak banget sajennya. Oke. Gitu. Nah, si Amrul ini pertama ngajakin ke tempat sesajen dulu gitu. Tapi Gun sama ceweknya takut gitu kan. Gun bilang lah, "Rul, lihat sunrise aja kan, kita di sini mau lihat sunrise gitu." Terus ya udahlah, pas nyampe jam 5 di sana dia naik ke atas. Ternyata mereka tuh nggak lihat sunrise sama sekali, karena kebetulan habis hujan. Jadi kayak ketutupan kabut gitu. Iya. Nah, pas mereka udah naik ke atas, naik tangga jauh gitu nggak dapet sunrise, kan mereka kayak ya udah ngapain kita kesini gitu kan? Udah kita turun aja lah buru-buru gitu kata Gun. Nah, si Amrul bilang, kan kalian kan nggak dapet sunrise. Ya udah apa enggak kita ke tempat sesajen aja. Setidaknya kalian nyampe Puncak Suroloyo tuh dapat cerita lah ke sini gitu. Dapat sesuatu gitu ya. Iya, dapat sesuatu lah. Akhirnya mereka mengiyakan buat datang ke tangga kiri, nyamperin si pohon yang ada sesajennya banyak itu. Oke. Nah, mereka nyampe ke sana bener, pemandangannya bener jelas gitu, ada pohon gede, ada banyak sesajen di bawah pohonnya. Nah, terus Amrul bilang, ingetin lagi tuh yang tadi kayak gue bilang, kalau misalnya kalian lihat sesajen jangan pernah pegang-pegang, apalagi kalian pindah-pindahin. Iya. Gitu. Si Gun sama si Alika ya udah gitu mengiyakan lagi. Nah, akhirnya mereka mutusin lagi tuh buat turun karena kan mereka udah lihat sesajen kan, udah lihat pohon gede, ya udah gitu kan, mereka ngapain lagi di sana kan. Iya. Mereka mutusin buat turun. Begitu mereka turun, Amrul sama Alika tuh turun duluan, si Gun tuh ternyata masih ketinggalan di belakang. Oh. Ternyata pas ditengok sama Alika sama Amrul, Gun tuh bengong.
bengong ngeliatin si pohonnya. Heeh. Gitu. Nah terus karena si Alika sama si Amrul tuh sadar Gun bengong kayak nyangkut dan terkutip di sana, si Alika bilang lah, Mas itu Gun bengong mas, coba samperin mas, tegur dulu mas gitu. Nah akhirnya si Amrul nyamperin lah ke Gun. Pas Amrul nyampe ke Gun, nepok punggungnya Gun, si Amrul bilang, Gun cantik ya. Gitu. Terus kayak si Gun dia kaget gitu loh, kayak, Rul kamu bisa lihat juga Rul gitu. Si Amrul bilang, ya kan aku emang juga biasa ngeliat-liat kayak ginian gitu kan. Nah ternyata yang mereka lihat itu adalah di balik pohon gede yang emang banyak sajennya, itu kayak ada sosok cewek pakai kebaya hijau gitu, dan di lehernya tuh kayak dia tuh pakai selendang gitu loh, kayak selendang coklat gitu. Nah si cewek ini ngeliatin Gun mulu, ngintipin Gun mulu dari pohon yang gede itu. Nah terus akhirnya si Gun tuh rada deg-degan juga kan ngeliat ada cewek kayak gitu. Nah si Amrul bilang ke Gun kayak, Gun kamu merem deh Gun gitu. Nah pas si Gun merem, si Amrul tuh baca-bacain doa lah gitu, baca-bacaan ayat segala macam gitu. Nah si Amrul bilang sama si Gun, aku bacain kamu ya biar kamu tuh nggak bisa lihat dia lagi. Oh, ditutup gitu Ditutup mata batinnya bener. Iya. Nah si Gun nanya, emang kenapa Rul gitu. Nah akhirnya si Amrul ceritalah kalau misalnya Amrul tuh ngejelasin gitu, ternyata si Amrul sama si sosok cewek ini tuh abis komunikasi gitu. Dan ternyata si makhluk cewek ini bilang ke Amrul kalau misalnya kenapa si sosok cewek ini ngeliatin Gun mulu, ngintipin Gun mulu, karena katanya si Gun ini mirip pacarnya si sosok cewek ini. Gitu. Nah gue nggak tahu ya maksudnya tuh pacar udah meninggal tuh Apa gimana ya. gimana ya? Nah, pokoknya ternyata si cewek ini, sosok cewek ini suka kayaknya sama si Gun, karena mirip sama si pacarnya kan. Nah di situ akhirnya si Gun didoain lah. Pas didoain udah melek, udah kelar kayak, oh iya bener udah nggak ada apa-apa. Si Gun udah nggak ngeliat lagi gitu. Ya udah mereka mutusin buat balik gitu. Di situ posisinya si Amrul tuh jalan duluan, sementara si Gun sama si Alika tuh di belakang. Karena kayak Alika tuh mau nemenin Gun lah gitu kan, karena deg-degan kan dia abis ngelihat kejadian itu gitu, ngelihat cewek sosok gitu kan. Nah sepanjang jalan itu kan kan tadi gue bilang tuh kalau misalnya lo mau naik ke tempat sesajen ya lo harus naik tangga gitu kan. Lumayan panjang tuh tangganya. Mereka turun, si Amrul duluan, si Alika sama Gun belakangan. Nah pas di tangga si Alika tuh kayak melukin Gun mulu, kayak lengannya Gun tuh dipegang cengkrem gitu loh. Mungkin karena mau nenangin Gun, plus juga Alika kayaknya ketakutan gitu, makanya ngerangkul Gun banget kan. Nah pas udah di tangga tuh si Gun sama Alika turun, tiba-tiba mereka berdua tuh dengar kayak ada suara cewek teriak-teriak dari atas tangga tadi. Kayak Gun Anjing. Gun gitu kan. Nah terus si Gun nengok lah, ternyata yang Gun lihat di atas tangga adalah Alika. Terus yang itu Anjing. Nah ya kan itu yang bikin Gun deg-degan kayak, Anjing. lah terus yang teriak di atas Alika yang di Sampingnya sebelah siapa? gue siapa gitu kan. Ternyata tiba-tiba pas lagi Gun nengok ke atas lihat Alika, ada suara dari sampingnya Gun ngomong kayak gini, aku melok mas. Apa tuh melo anjing? Aku ikut mas. Anjing. Bangsat. Dan pas Gun nengok ke kiri ke sumber suara itu, ternyata yang Gun lihat adalah sosok cewek kebaya hijau ngalungin selendang coklat lagi nyender di tangannya Gun. Wah, cewek yang tadi berarti. Iya. Anjrit. Sosok yang Gun lihat adalah sosok yang ngintipin Gun dari balik pohon itu terus. Wah. Nah di situ tuh Gun shock banget Chef, karena dia tahu kenyataannya kalau misalnya bukan Alika gitu di samping dia kan. Si Gun teriak lah, astagfirullahaladzim gitu. Nah si Amrul tuh dengar dari bawah kalau misalnya Gun teriak-teriak di atas gitu kan, nyebut-nyebut astagfirullahaladzim segala macam. Nah si Amrul larilah buru-buru naik ke atas nyamperin Gun. Gun ceritalah kejadian yang tadi dialamin. Nah di situ Amrul langsung buru-buru nenangin Gun, bacain doa segala macem. Gunnya udah tenangan, udah kasih minum. Mereka bertiga mutusin untuk pulang. Gitu. Alika udah disamperin lagi sama Gun ke atas. Mereka bertiga turun. Cabut lagi lah naik motor. Nah gue nggak tahu sebenarnya sosok itu tuh siapa gitu loh. Tapi menurut gue ya, gue yakin banget kayaknya sosok itu tuh adalah penunggu puncak Suroloyo. Dan gue yakin sih beberapa orang yang pernah kesana pasti pernah lihat sosok cewek ini, bukan cuman Gun, Amrul, dan Alika doang. Nah cerita Gun ngelihat si sosok cewek ini tuh nggak berhenti sampai sini aja. Singkat cerita, sampailah di hari Minggu di pernikahan saudaranya Gun kan. Nah jadi selama di sana mereka di hotel kan. Nah si Gun sama Alika tuh beda kamar nginepnya. Gun sendiri, si Alika tidurnya sama nyokapnya Gun. Gitu, jadi siap-siapnya beda kamar dong. Nah Gun udah siap-siap, udah beres, Gun turun ke lobby. Ke lobby hotel nungguin si Alika sama nyokapnya kan.
Nah nyokapnya udah turun tuh di tangga. Si Gun nanya lah ke nyokapnya kan, "Mah, Alika mana?" gitu. Nah pas banget pas Gun nanya kayak gitu, Alika turun juga dari tangga. Si nyokapnya Gun bilang, "Itu Alika di belakang." gitu. Nah pas Gun lihat Alika udah beres siap-siap, Alika udah turun dari tangga, ternyata hari itu Alika tuh pakai kebaya ijo sambil ngalungin selendang batik coklat. Anjing. Dan itu tuh kebayanya dan selendangnya persis banget kayak sosok cewek yang nyandir sama Gun di puncak Surulaya tadi. Kok bisa Anjrit. sih anjing? Anjrit. Kok bisa kayak gitu sih? Itu makanya kayak gue nggak tahu itu Lu nggak tahu? apa? Maksudnya lu nggak tahu juga itu kenapa bisa Nggak mirip tahu. gitu? Makanya gue juga nggak tahu, Chef, kayak itu suatu kebetulan atau itu kayak tanda kalau misalnya ternyata si sosok cewek ini masih Ngikutin bisa ngikutin aja Gun. kan? Iya, gue masih nggak Oke. tahu. Tapi Alika ngeliat nggak sebelumnya yang cewek itu? Enggak. Anjrit. Itu serem sih. Anjrit. Iya, si Amrul kan ngelihat karena punya sixth sense. Iya. Nah si Gun tuh bisa ngeliat si cewek ini mungkin menurut gua karena si cewek itu emang mau nampakin biar Gun lihat ada si sosok cewek ini depan dia. Oh. Tapi si Alikanya sendiri nggak ngeliat kan? Nggak ngeliat. Tapi dia bisa pakai kebaya yang sama cewek ini, bahkan Betul. selendangnya juga. Itu dia, Bi. Anjrit. Wibi, gue juga mau ceritain tentang pesantren juga. Tapi kali ini bukan pesantren kilat. Cerita yang kali ini adalah tentang pondok pesantren. Nah cerita gue ini gue dapetin dari Rizky, alumni dari salah satu pondok pesantren di Jawa Barat, yang waktu itu tuh lagi ngejalanin semacam tugas pengabdian sekolahnya. Oke. Di sini gue baru tahu ternyata di beberapa pondok pesantren itu tuh punya kurikulum yang bisa dibilang beda dari sekolah umumnya. Salah satunya si pondok pesantren Rizky ini. Di sana itu salah satu tugas akhirnya mereka tuh kayak pengabdian ke pondok pesantren lain. Jadi kayak magang gitu. Nah, program pengabdian ini wajib buat semua murid kelas 12. Dan pemilihan pondok pesantren yang dituju ini juga sebenarnya bebas di mana aja. Tapi semuanya tuh disesuaiin sama nilai rapat masing-masing. Jadi kalau nilainya bagus, bisa dapat pondok pesantren yang bagus, dan kalau nilainya jelek, kebuang ke pondok-pondok daerah atau pinggiran. Nah sialnya si Rizky tuh nilainya emang termasuk jelek gitu. Jadi dia udah gak mikir muluk-muluk lah untuk ke pondok pesantren yang bagus atau favorit gitu. Nah karena lumayan susah nyari, akhirnya Rizky ini dapat pesantren dari salah satu uaknya di kampung. Dan kebetulan pas ada hari libur, Rizky baliklah ke rumahnya. Terus dikasih tahu sama uaknya ini kalau ada pondok pesantren baru. Di situ dia butuh tenaga pengajar. Dan katanya sekolahnya tuh nggak begitu gede, muridnya juga nggak begitu banyak. Tapi daerahnya tuh di desa terpencil di sekitaran Cianjur. Rizky di situ langsung nerima tuh. Pokoknya cuma butuh beberapa hari buat si Rizky ini berangkat ke Cianjur ini. Udah tuh di situ Rizky emang sengaja nggak bawa barang banyak, soalnya rencananya emang cuma 1-2 minggu aja di sana. Oke. Dan setibanya di lokasi pondok pesantren itu, lokasinya tuh beneran di ujung desa yang berbatasan langsung sama tebing. Bangunannya tuh bangunan kayu gede gitu, tapi kegiatan-kegiatan di sana tuh cuma terpusat di satu gedung yang sama. Dan biar kalian kebayang, bangunannya tuh kayak sekolah yang ada di Laskar Pelangi gitu. Jadi kayak ya cukup seadanya lah ya. Betul. Murid-murid di sana pun tuh nggak banyak, semuanya laki-laki. Dan ada satu hal aneh yang pertama kali dilihat dan disadarin sama si Rizky ini. Katanya tuh nggak kelihatan ada bangunan semacam masjid atau musola gitu. Oke. Sampai-sampai pas nyampe di sana kan asar, tapi nggak ada kedengeran sama sekali orang azan atau orang yang lagi sholat juga nggak kelihatan. Santri-santrinya di sana malah pada lari-larian main di lapangan. Tapi yang namanya juga baru banget nyampe, si Rizky nggak mau banyak komentar lah. Akhirnya Rizky ketemu sama semacam pengurus pondoknya, sebut aja namanya Pak Dedi. Di sana dia disambut ramah dan diterima banget. Pak Dedi juga kelihatan kalau gesturnya tuh seneng banget lah bisa dibantu sama Rizky. Nah karena emang gak nemu semacam musola gitu, Rizky akhirnya ngejalanin sholat di ruangan tidurnya bareng sama santri-santri lain. Dan setiap dia sholat, katanya santri seruangannya tuh langsung kayak keluar dari ruangan terus ngejauhin Rizky gitu. Akhirnya karena Rizky sering sholat di ruangan itu, dia jadi kayak dijauhin gitu dan gak diajak ngobrol sama santri-santri di sana. Udah tuh beberapa hari berjalan, Rizky di sana tuh diperbentukan jadi semacam guru segala pelajaran lah, semua pelajaran pokoknya di sana. Murid di sana tuh nggak banyak, cuma 20-an, tapi Rizky selalu ngerasa setiap dia ngajar suaranya tuh berisik banget, bener-bener riuh banget. Rasanya tuh kelas kayak diisi sama ratusan orang.
Sampai si Rizky ini sering kayak ngerasa ngep gitu loh, saking kerasa penuhnya. Tapi anehnya obrolan berisik yang dia denger tuh beneran gak bisa ditangkap gitu. Soalnya full pakai bahasa Sunda halus. Tapi setiap Rizky ngebalikin badannya dari papan tulis, anehnya si anak-anak ini tuh kelihatan pada anteng diem merhatiin papan tulis. Dan setiap ditanya sama Rizky juga pada nggak ngejawab. Biasanya cuma ngangguk atau geleng-geleng doang. Kayak gini tuh nggak cuma di hari itu aja. Dari awal datang ke sana, Rizky tuh belum pernah diajak ngobrol sama semua santri di sana. Dan setiap ngelihat santri lagi ngumpul bercanda-canda, terus pas Rizky nyamperin, pasti mereka semua langsung diem. Bahkan di ruangan tidurnya aja, meskipun tidur samping-sampingan, tetap aja tuh nggak ada yang ngajak si Rizky tuh ngobrol. Pokoknya di sini Rizky ngerasa aneh banget tuh, kayak ada tembok pembatas yang sengaja dibangun gitu lah sama orang-orang. Sampai suatu hari di malam Jumat pertama, si Rizky ini udah ketiduran sebenarnya. Tapi di tengah tidurnya dia tuh ngedenger kayak ada suara langkah kaki gitu, ngendep-ngendep gitu, dan ada bisik-bisikan bahasa Sunda gitu dari kejauhan. Di situ Rizky langsung bangun dong. Dan tiba-tiba aja satu ruangan tidur dia tuh langsung kayak sepi, sunyi gitu. Padahal baru banget dia tuh ngedenger ada banyak suara omongan orang. Dan itu udah sekitar jam 12 malam. Di situ cuma ada Rizky sama satu santri lagi. Rizky di situ langsung nyamperin satu santri, dibangunin, digoyang-goyang. Dan pas kebangun, santri ini tuh langsung kaget. Terus ngeliat jam di dinding tuh makin kaget, nggak tahu kenapa. Mukanya langsung kelihatan ketakutan gitu. Dan si santri ini tuh langsung buru-buru pakai baju muslim, sarung, pokoknya semuanya serba hitam. Terus langsung cabut gitu aja. Sempat ditanya di situ sama Rizky, si santri ini tuh cuma ngejawab, mau ke saung A. Nah karena penasaran, si Rizky ini ngikutin nih santri ini pelan-pelan biar nggak ketahuan. Ternyata si santri ini tuh lari jauh masuk ke pepohonan sebelah tebing gitu. Dan pas diikutin, ternyata di sana ada semacam saung kecil dari kayu gitu. Penerangannya juga cuma kayak dari obor-obor yang ditaruh di beberapa pohon di sana. Dan dari luar kedengeran banget ada suara kayak lagi ngaji gitu dari dalam. Suaranya bener-bener rame, kenceng, tapi bacaannya cepet gitu. Rizky tuh gak bisa nangkep bacaan yang dinyanyiin dari dalam tuh apa. Kayak campuran Al-Quran, tapi dicampur bahasa Sunda gitu. Tapi sepanjang Rizky nguping, itu tuh sama sekali gak kedengeran ucapan-ucapan Allah atau Muhammad. Yang sering kedengaran itu justru kalimat Sang Hyang Jurik. Tahu kan Jurik? Salah satu sebutan setan dalam bahasa Sunda. Nah si santri tadi setelah kayak nyiapin diri gitu, akhirnya pelan-pelan buka pintu, masuk pelan, tapi berhenti dulu tuh buat kayak nunduk sujud gitu. Abis itu dia baru masuk terus tutup pintunya. Tapi pas banget si santri ini nutup pintu, dia ngeliat kalau si Rizky ini ternyata ngikutin dia. Si santri ini cuma kayak ngomong tanpa suara ke arah Rizky. Dia bilang, "A, pulang A." Mulai dari detik itu Rizky ini baru sadar kalau ini tuh kayak ada yang gak beres lah. Dia salah nih kayak masuk pondok pesantren. Dan sekarang dia ngerasa kalau dia harus cabut buru-buru lah dari situ. Di detik itu juga Rizky langsung lari balik ke arah pondok pesantrennya. Dia masuk ke ruangan tidurnya, langsung beberes barang-barangnya, karena dia tahu ini udah pagi banget kan, dan gak mungkin cabut di detik itu tuh. Dia takut dia kenapa-napa. Yang penting dia udah siap, jadi besok sepagi mungkin dia langsung cabut tuh. Udah, si Rizky langsung balik tiduran kayak posisi awal, pura-pura nggak kejadian apa-apa, padahal sebenarnya dia udah ketakutan banget di situ. Nah, pas dia lagi merem, tiba-tiba jendela-jendela kayu sama pintu di ruangan itu tuh kayak bunyi brak brak brak, kayak ada orang yang mau masuk tapi kekunci dari dalam. Rizky udah nggak tenang di situ. Dia kebangun sambil geledah tasnya dia buat nyari Al-Qur'annya, buat dia baca-baca lah. Rizky di situ inget banget kalau dia tuh udah masukin Al-Qur'annya barengan sama sarung dan sejadah. Tapi pas dia geledah, dia bener-bener gak nemu Al-Qur'annya di mana. Kayak ada yang ngumpetin sengaja gitu. Rizky yang ketakutan nyoba buat ngegeledah rak-rak di sebelah dia, rak punya santrinya itu. Dan pas dibuka, dia tuh ketemu sama satu lembaran kertas gitu dan dokumen-dokumen juga. Dan anehnya, semua lembaran itu tuh kayak sobekan dari kitab gitu. Soalnya dalamnya full tulisan Arab gundul. Tapi gak ada satupun kata yang bisa dibaca sama si Rizky. Dan beberapa lembar itu ada yang nyantumin foto kayak ustadz-ustadz dari Timur Tengah. Serem parah ya. Iya, sama ada gambar-gambar aneh kayak lukisan di gua-gua gitu. Bentuknya tuh aneh, tangan sosoknya pada bercabang, hitam legam gitu.
sama kayak ada semacam tanduk gitu. Di sini dia langsung mikir, wah ini berarti pondok pesantren sesat nih. Iya. Dan akhirnya si Rizky ini sengaja nggak tidur. Dia nggak meremin mata sedikit pun sambil dia baca ayat-ayat kursi diulang-ulang. Dan lama-kelamaan untungnya suara-suara sama dobrakan-dobrakan pintu tuh hilang pelan-pelan. Pas Rizky ngeliat jam, pas banget udah menuju jam 5 pagi. Berarti bentar lagi terang kan, dia bisa langsung cabut. Si Rizky nekat lah cabut aja pelan-pelan dari pondok itu. Jarak pondok pesantren ini sama desa terdekat tuh bisa sekitar 30-40 menitan kalau jalan kaki. Sambil jalan, Rizky udah capek banget di situ pokoknya. Badannya udah kerasa pegel sama meriang dikit. Dan untungnya di tengah jalan tuh ada semacam gubuk pinggir sawah gitu. Kayak gubuk-gubuk buat petani istirahat gitu. Akhirnya Rizky stop dulu di situ, dia duduk sambil merem-merem dulu istirahat. Makin terang, petani-petani datang nih. Dan karena kelihatan asing, si Rizky akhirnya disamperin sama petani ini. Ditanya-tanya, kenapa kok di sini pagi-pagi? Sama Rizky diceritain lah apa yang terjadi sama dia nih. Dan baru aja bilang kalau si Rizky ini dari pondok di ujung tebing, si petani-petani tuh langsung pada bilang, astagfirullah, kenapa kesana tuh nggak kenapa-napa kan? Ternyata pondok itu tuh bukan pondok pesantren umum. Dan kata petani-petaninya, katanya pondok itu tuh kayak rutin ngelakuin prosesi penumbalan gitu buat kejayaan. Dan yang jadi tumbal ya santri-santri yang di sana selama ini. Aduh anjing. Gue yakin banget kalau Rizky nggak cabut dari pesantren itu, bisa jadi dia jadi tumbal lebih. Iya bener. Ada gila-gilanya sih itu ya. Cerita terakhir tentang gunung gue kali ini beda dari lu semua, Bi, Nat. Karena yang namanya naik gunung pasti ada yang bawa perlengkapan banyak gitu lah, butuh perlengkapan banyak kan. Nah seringkali semua pendaki tuh punya perlengkapan pendakinya masing-masing. Nah tapi ada juga nih yang nggak punya, makanya either dia minjam temennya atau bahkan harus nyewa ke tempat perlengkapan buat naik gunung gitu. Nah cerita gue kali ini tuh nyeritain tentang pengalaman mistis yang berkaitan sama gunung juga sama, tapi bukan tentang pendakiannya. Ini semua tentang lika-liku buka usaha penyewaan perlengkapan naik gunung yang ternyata nggak kalah ngeri juga. Kita sebut aja namanya Tiko. Kebetulan bapaknya Tiko ini punya buka jasa penyewaan perlengkapan buat naik gunung persis di kios yang sengaja dibangun di depan halaman rumahnya. Nah kejadian ini waktu pas Tiko itu masih SMP. Ada satu malam, orang tuanya Tiko tuh dua-duanya pergi masing-masing. Makanya toko penyewaan tuh sengaja ditutup karena mungkin juga biar Tiko tuh nggak takut gitu loh, karena kan dia masih kecil, masa disuruh jaga toko sendiri gitu kan. Nah bapaknya Tiko cuman bilang tuh, kalau misalnya ada orang ngetok, mungkin dia cuman pengen balikin barang doang, ya udah terima aja. Tapi kalau misalnya ada urusan yang bikin Tiko bingung, langsung telepon bapaknya aja buat diarahin gitu. Nah ya udah tuh diyain lah sama Tiko. Sampai akhirnya sekitar jam 10-an lebih, nih udah malam banget kan, Tiko tuh kayak ngedenger ada yang gerak-gerak gitu, Nat, dari kios alat gunung bapaknya ini. Karena takut ada apa-apa, makanya Tiko samperin tuh ke tokonya. Pas disamper sama Tiko dan masuk ke dalam kios, emang bener gak ada apa-apa ternyata. Nah tapi pas Tiko mau balik lagi ke rumahnya, dari sela-sela pintu kaca kiosnya itu, dia tuh bisa ngeliat kalau dari jauh tuh di depan gerbang rumahnya dia ya, kayak ada cowok berdiri anteng aja gitu, tatapannya kosong liatin ke arah rumah Tiko. Nah kalau dari pakaiannya Tiko bilang kayak pakaian pendaki gunung gitulah, tapi udah kotor sama lusuh aja gitu. Disamperin lah nih sama Tiko, takutnya kan bener kata bapaknya gitu, mungkin ada orang yang mau ngebalikin peralatan naik gunungnya bapaknya Tiko gitu. Pas disamper sama Tiko dan ditanya, orang ini tuh cuma jawab kayak gini, Irawannya ada di rumah gitu. Nah Irawan itu tuh bapaknya Tiko ya. Di situ Tiko langsung mikir, oh mungkin nih teman bapaknya kali gitu. Ditanyalah sama si Tiko, siapa pak gitu. Dibilang lah kalau dia tuh namanya Pak Toto. Nah Tiko bilang, bapaknya lagi pergi, mungkin pulangnya baru maleman. Nah orang ini jawab, oh ya udah kalau kayak gitu, biar saya tunggu Irawan pulang aja. Udah lama dia nggak ke tempat saya, jadi lebih baik saya yang kesini aja. Karena nggak enak, si Tiko tuh nyuruh Pak Toto buat nunggu di dalam aja. Nah cuman si Pak Toto itu nggak jawab apa-apa, Nat. Ditinggal tuh sama si Tiko, karena kan gak jawab apa-apa kan si Pak Toto kan. Pas si Tiko jalan mau balik ke arah rumahnya, dan pas dia nengok ke arah belakang, ke arah si Pak Toto, tiba-tiba Pak Toto udah hilang gitu aja. Nah pas si Tiko madep ke samping, ternyata tiba-tiba Pak Toto itu udah ada di sebelahnya si Tiko.
Padahal si Tiko tuh sadar kalau misalnya tuh Pak Toto tuh nggak jalan kemana-mana, karena nggak ada suara langkah kaki gitu. Iya. Kagetnya mah ada sebenarnya, cuman si Tiko tuh coba buat tenangin dirinya, ya karena takut gitu ya, dan karena takutnya nggak sopan sama Pak Toto. Akhirnya ya udah tuh dipersilakan masuklah nih si Pak Toto ke dalam ruang tamunya Tiko. Dicoba diajak ngobrol sama Tiko, walaupun jawabnya singkat-singkat ya, tapi itu Tiko nangkep lah omongan si Pak Toto itu. Jadi sebenarnya Pak Toto itu tuh teman dekat bapaknya si Tiko, yang selalu naik gunung bareng sama si bapaknya Tiko. Tapi udah lama gak ketemu aja. Oh, oke. Nah, Pak Toto bilang Pak Toto ini tuh dari 20 tahunan lalu itu udah tinggal menetap di salah satu gunung yang sempat didaki sama bapaknya. Bahkan kalau nggak salah, foto pendakiannya pun juga masih ada di tembok ruang tamu rumahnya Tiko. Nah, si beliau ini nih, si Pak Toto ini datang malam-malam tuh niatnya buat ngembaliin barang-barang bapaknya si Tiko, katanya mumpung sempat. Karena dengar barusan, Tiko excited lah, dan dia langsung ngambil tuh figura-figura yang ada foto bapaknya yang lagi naik gunung gitu, Nat. Iya. Disamperin sama Tiko, dikasih tuh ke Pak Toto gitu, kayak semacam kayak ngeliatin fotonya lah gitu. Nah, di situ Tiko baru sadar, Nat. Foto itu kan foto udah 20 tahun lalu ya. Kayak di dalam figura itu tuh fotonya bapaknya Tiko emang masih muda, tapi sekarang kan bapaknya Tiko udah tua dong. Iya. Tapi Tiko baru sadar bapaknya si Tiko nih, si Pak Irawan, itu tuh lagi ada berdiri di sebelahnya tuh ada orang. Nah, orangnya itu tuh mukanya persis banget sama kayak Pak Toto, tapi tuh nggak berubah, Nat. Jadi Pak Irawan tuh di foto masih muda, sekarang udah tua. Iya. Nah, kalau Pak Toto di fotonya masih muda, dan di sebelahnya si Tiko itu tetap sama mukanya masih muda. Iya. Katanya kan temannya bapaknya kan, harusnya tua juga lah gitu. Bahkan Nat, sampai pakaian, tas, sepatu, sama beberapa perlengkapan yang dipakai sama Pak Toto itu tuh sama persis sama yang ada di foto. Tiko merinding lah di sana, dan makanya dia tuh diam aja sambil kayak megangin fotonya. Nah, tapi tau nggak, pelan-pelan Pak Toto ini kayak ngacungin jarinya, nunjuk ke arah foto, terus dibilang, "Nah, ini saya," gitu. Nah, tapi Tiko ngelihat jarinya Pak Toto ini tuh udah kayak cuman tinggal tulang lapuk gitu, Nah, Anjir. Serem banget. dan pas Tiko ngeberanin diri buat nengok ke arah Pak Toto, lo tau nggak, Pak Toto tuh sebadan-badan udah beneran berubah jadi kayak tengkorak dan tulang gitu. Warnanya udah kotor kayak kecampur sama tanah liat. Dan dari mukanya Pak Toto yang tinggal tengkorak ini, mulutnya tuh nganga aja sambil kayak ngeliatin gigi-giginya, seolah-olah kayak mau senyum ke arah Tiko gitu. Kaget banget Tiko kan. Dia langsung teriak tuh, langsung lepas figura fotonya, sampai akhir tuh jatuh ke lantai dan pecah tuh fotonya. Dan bersamaan dengan jatuhnya si figura foto ini, sosok Pak Toto tuh yang ada di sampingnya Tiko kayak hilang gitu aja, Nat. Tapi nggak sama pakaian sama barang yang dia pakai. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak badannya tuh hilang, tapi pakaian, sepatu, sama alat-alat perlengkapan tuh langsung kayak jatuh gitu ke lantai. Nah, Tiko langsung tuh ngunci pintu rumahnya, nutup gorden jendela, terus lari masuk ke ruangan tengah sambil kayak terus nelponin orang tuanya gitu, walaupun nggak dijawab-jawab. Ada kali sampai 20-an, katanya Tiko tuh nelpon orang tuanya tapi nggak ada yang jawab lah. Pas Tiko lagi nelpon orang tuanya pas malam-malam itu, dia kan berhenti di ruang tengah ya. Nah, rumahnya Tiko itu kebetulan emang 2 lantai, dan dia itu tuh lagi persis banget berdiri di tangga, depan tangganya. Nah, di situ Tiko ngerasa dari arah rumahnya yang di lantai 2 itu kayak keluar angin dingin banget, kenceng gitu, turun ke bawah gitu, Nat. Bukan kayak angin AC atau angin kipas, tapi beneran kayak angin dari tempat tinggi gitu loh. Terus gak lama dari situ, Tiko tuh ngedengar kayak ada orang teriak-teriak di lantai 2. Terus suaranya tuh suara cowok dan persis banget kayak Pak Toto. Teriakannya tuh kayak manggil-manggil bapak si Tiko gitu. Tiko dengernya suaranya kayak gini ya, "Wan, Irawan, tolong aku, Wan," gitu. Sampai tiba-tiba Tiko denger ada kayak suara blok kayak ada orang jatuh gitu lah. Ternyata bener, Nat. Ada orang nih ngegelinding gak beraturan. Itu tuh badan orang, dan pas dilihat sama si Tiko, itu badannya Pak Toto. Wujudnya masih lengkap, tapi emang udah kayak kotor, lebam, dan luka parah di mana-mana lah. Tiko langsung lari, dia langsung masuk ke kamarnya dan ngunci tuh kamarnya. Masuk tuh dia ke selimut sambil nangis aja. Syukur banget gak lama kemudian bapaknya Tiko itu si Pak Irawan ya, tadi langsung nelpon Tiko. Di situ bapaknya Tiko nanya lah kayak, kenapa kok nelpon berkali-kali gitu, karena kebetulan pas banget bapaknya Tiko ini lagi OTW pulang ke rumahnya. Tiko sambil gemeteran, dia bilang kayak, "Pak, tadi ada," gitu. Masuk ketakutan lah dia kan. Bapaknya langsung bilang, ada siapa mas gitu, orang ngebalikin alat. Nah, Tiko bilang kayak,
ada Toto pak gitu. Nah bapak disitu langsung kayak kaget, istighfar, dan dia langsung bilang kayak bentar-bentar bapak pulang sekarang gitu. Langsung ngebut tuh si bapak Tiko. Dan kejadian malam itu beneran kejadian Nat. Soalnya pas bapaknya Tiko sampai rumah, di ruang tamu itu tuh masih beneran ada kaca-kaca pecah bekas figura foto yang dijatuhin sama si Tiko. Terus ada juga pakaian dan sepatunya Pak Toto yang tadi gue bilang tuh. Pak Totonya hilang, tapi kan pakaian langsung masih ada gitu kan, jatuh di lantai kan. Iya. Itu masih ada beneran. Abis ngelihat ada yang di ruang tamu itu, bapak itu langsung kayak netesin air mata gitu Nah langsung kayak nangis gitu lah, sambil ngebawa barang-barangnya Pak Toto. Si Pak Irawan tuh ke belakang halaman rumahnya, terus pelan-pelan dibakar tuh barang-barangnya si Pak Toto. Dan bapaknya langsung bilang lah ke Tiko, kamu sekarang tidur aja ya, besok temenin bapak keluar besok pagi. Jadi ternyata kebesokan harinya pas pagi-pagi itu, Tiko tuh diajak sama Pak Irawan ke salah satu rumah gitu. Dan di rumah itu cuman ada pasangan suami istri udah tua banget lah Nat. Pas dateng, bapaknya Tiko tuh beneran kayak disambut baik lah, sampai dipeluk, ditanya apa kabar segala macam gitu. Dan pas Tiko masuk ke rumah ini, di temboknya itu udah banyak foto-foto pendakian, di mana Tiko ngeliat ada sosok Pak Toto di foto-foto itu. Dan Tiko baru tahu ternyata yang disamperin sama Tiko dan bapaknya itu adalah rumah orang tuanya Pak Toto. Oh. Ternyata Pak Toto tuh udah meninggal Nat, sekitar 20 tahunan lalu karena jatuh pas ngedaki sama bapaknya Tiko. Dan sampai sekarang katanya jenazah itu belum balik atau bahkan belum ketemu. Makanya sejak saat itu hampir tiap tahun tuh bapaknya Tiko tuh kayak rutin nyamperin rumah orang tuanya Pak Toto gitu lah, karena orang tuanya Pak Toto tuh udah nganggep Pak Irawan kayak anaknya sendiri. Nah tapi beberapa tahun ke belakang karena sibuk mungkin ya, si Pak Irawan itu tuh udah nggak pernah datang ke sana. Jadi mungkin bisa jadi ya Pak Toto itu datang ke rumahnya Pak Irawan buat semacam ngingetin doang kali. Wallahu alam ya tapi. Kasihan juga ya berarti. Tapi yang gue bingung, kok bisa ya baju-bajunya tuh masih ada geletak di lantai gitu? Nah mungkin emang sebenarnya niatnya si Pak Toto itu beneran mau ngebalikin barang si bapaknya Tiko sih. Iya. Cuman yang ngebalikin kan bukan orang, Nat, setan gitu. Jadi serem juga kan. Iya sih. Gue tadi mikirnya apakah memang selain mengingatkan, kangen juga gitu. Maksudnya si Pak Toto ini justru pengen nyamperin Pak Irawan, tapi yang ketemu malah ketemu sama Tiko gitu loh. Iya, tapi apapun itu alasannya, kalau emang udah berbau gunung, apapun bahasan tentang gunung ya Nat, pasti serem sih. Gue yakin dan masih banyak lagi, nggak cuman yang minta, tapi yang punya cerita horor tentang gunung gue yakin banyak banget sih.